Saya lihat ini hanya sebagai konsekuensi logis. Persoalan mana dan siapa yang akan diundang di IKN dan siapa dan mana yang akan diundang di Jakarta, saya pikir ini hanya konsekuensi logis terkait splitting perayaan yang baru pertama kali diadakan di dua wilayah yang jaraknya sangat jauh. Kalau kita melihat semua ide-ide besar yang dilakukan di Indonesia, betul. Kita lihat misalnya pembangunan Masjid Istiqlal, Monas, Monumen Nasional yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno tahun 61. Di awal-awal pembangunan ini juga kontroversi dan polemik yang terjadi cukup mengemuka. Ibu kota sebetulnya idenya ini sudah banyak mengemuka sejak presiden-presiden terdahulu. Konteks pembangunan Indonesia akan dilakukan secara sustainable, berkelanjutan. Kemarin Presiden Joko Widodo telah melakukan pidato kenegaraan di MPR dan menekankan betul bahwa beliau berharap kerjasama antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sudah dimulai meskipun pernah menjadi rival ketat di dua pemilihan presiden sebelumnya 2014, tapi kolaborasi yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2024 menghasilkan transisi kekuasaan yang menurut hemat saya sampai detik ini cukup mulus. Komitmen total dari Presiden Joko Widodo yang akan dilanjutkan juga komitmen itu oleh Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini akan menjadi monumen cukup luar biasa nanti di ujung pangkalnya sehingga kita memiliki kebanggaan baru terkait apa yang bisa kita ceritakan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Keberlanjutan inilah yang kita pada hari ulang tahun ini bisa merasa sangat optimis terkait masa depan Indonesia yang akan menghadapi Indonesia Emas. Pak Prabowo ingin betul untuk berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya pihak dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi beliau dalam membangun Indonesia. Akhirnya misalnya PKB, Nasdem yang dulu ada di sisi perseberang, PKS juga sama. Akhirnya 8 parpol yang ada di parlemen yang punya kursi, 81% kursi yang dimiliki oleh parpol 7 yang sudah berkoalisi di KIN sudah akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yang tertinggal adalah PDIP. Kursi PDIP di parlemen itu sekitar 19%-an. Dari pidato Bu Megawati pada saat beberapa hari yang lalu merasa ditinggalkan. Diksi ditinggalkan, meninggalkan, tertinggal, atau mau ditinggal, ini tinggal dari sudut mana masyarakat menilai. Masyarakat akan melihatnya. Kalau Pak Prabowo kemarin kan menanggapinya begitu. Siapa meninggalkan siapa? Ditinggalkan atau meninggalkan? Ketika Pak Prabowo diminta konfirmasi ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Luar biasa ya, untuk perayaan kali ini memang sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi ini, hal yang paling istimewa ini adalah direncanakan di Ibu Kota Nusantara, dan di Kalimantan Timur. Dan juga negara seperti itu ya. Dan selamat datang di program spesial Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Bisa terus mengembangkan tugasnya juga. Apalagi kemarin kita sempat sidang tahunan MPR RI 2024 dan juga sidang DPR dan juga DPD yang mana kemarin juga Presiden Joko Widodo telah memaparkan beberapa pidatonya terkait dengan kinerja menteri dan juga lembaga pemerintahan. Seperti itu dan ya. Kalau dilihat Festi, setiap ada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kita sesuatu memakai yang pakai spesial lebih tepatnya. Kalau saya dengan adat Bali, dan aku pakai adat Dayak Kalimantan Timur seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang spesial, kita juga menghadirkan narasumber yang spesial untuk Anda, yaitu ada Mas Abdul Hakim selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Abdul. Selamat pagi Mbak Gusti, Mbak Dewi. Salam merdeka. Salam merdeka ya. Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam program spesial Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sinpo TV dengan berbagai banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Mas Abdul seperti itu ya. Dan kita juga ini sedikit berbeda ya di hari-hari berikutnya, di hari-hari biasanya, betul. Yang mana kita juga biasanya kalau misalkan siaran menggunakan pakaian yang mungkin formal, tapi kita lebih memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggunakan budaya adat, baju adat seperti ini, karena kita juga ingin memperlihatkan betapa kayanya bangsa Indonesia dan juga sesuai dengan tema kita di HUT upacara yang ke-79 ini, di mana ada Nusantara Baru dan juga Indonesia Maju, seperti itu. Dan ini juga kita akan berbincang-bincang dengan Mas Abdul terkait dengan
kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Ini kan juga dibagi-bagi antara kemerdekaan ini ataupun pelaksanaan pengibaran bendera ini di Istana Negara dan juga di IKN seperti itu. Apa sih yang bisa dilihat oleh seorang Mas Abdul ini? Ya, kalau kita lihat perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79 ini memang kita melihat serba nuansa baru. Ya. Meskipun rangkaian kegiatannya sudah dimulai sejak semalam. Semalam ada apel penghormatan, kemudian renungan suci untuk mengenang jasa para pahlawan. Di IKN dilakukan, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, kemudian di Kalibata dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Semalam sudah disebutkan oleh Pak Wapres bahwa di Kalibata misalnya sudah ada 10.000 lebih pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di IKN Presiden Joko Widodo juga telah mengheningkan cipta untuk mengenang jasa mereka yang sudah berkeluh keringat bahkan juga darah dan nyawa. Dalam proses ini kemudian momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, satu poin yang tidak boleh kita lupakan adalah mengenang jasa beliau-beliau, para pahlawan yang telah mengorbankan tidak hanya nyawa, tapi juga diri, darah, pikiran, materi, semua yang bisa dilakukan itu kemudian diberikan. Dan ini fase yang patut kita untuk melakukan refleksi dan kontemplasi bagaimana para pejuang ini telah mengorbankan semuanya. Kita, Mbak Festi, kemudian Mbak Dewi yang sekarang cukup cantik, bisa merayakan ini dengan senyuman lebar, dengan wawasan yang cukup luas. Ini semua adalah kontribusi besar yang dilatar belakangi oleh pengorbanan para pahlawan. Tentu poin penting di hari ulang tahun ini, sebelum kita masuk untuk membahas keperayaannya, ada baiknya kita juga merefleksikan diri, melakukan kontemplasi bagaimana para pahlawan ini telah mengeluarkan semua upaya dan daya yang kemudian bisa kita nikmati sebagai bentuknya adalah kemerdekaan Republik Indonesia, Mbak Festi dan Mbak Dewi. Benar, luar biasa sekali ya Festi dan juga pemirsa, karena kalau kita melihat memang bentuk perayaan ini di istana sedang bersiap-siap lebih tepatnya, karena perbedaan jam juga yang ada di IKN ini cukup 1 jam lamanya di mereka Wita dan juga sedang melakukan persiapan. Tadi sempat kita menyaksikan dan juga di Istana Negara saat ini juga masih dalam proses persiapan lebih tepatnya. Kita akan menyaksikan nih Bang, tapi harapan untuk di Jakarta sendiri seperti apa sih Bang, yang tidak lagi menjadi ibu kota nantinya nih? Ya, saya bilang ini adalah nuansa baru karena perayaan hari ulang tahun yang ke-79 ini adalah momen pertama di mana perayaan dilakukan secara hybrid, semua media baik itu konvensional dan berbasis internet menyiarkan secara langsung. Nomor 2, ini dirayakan di 2 tempat secara bersamaan. Nomor 1, Ibu Kota Nusantara yang saat ini menjadi fokus perayaan hari ulang tahun, di mana nanti pengibaran bendera ada di sana. Sementara di Jakarta sebagai ibu kota lama yang kemudian sebentar lagi akan ditinggalkan, tetap diadakan perayaan di IKN, nanti akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, dan di Jakarta akan dipimpin oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, nuansa baru ini tentu kita semua berharap akan menjadi momentum baru, apalagi sebentar lagi juga suksesi kekuasaan akan baru juga. Pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah 2 periode memimpin Indonesia dan meletakkan pondasi dasar pembangunan yang cukup menurut saya cukup rapi, sehingga nuansa baru di HUT ini memang sebenarnya baru, IKN baru, perayaannya juga dilakukan secara bersamaan dan itu baru. Dan sebentar lagi di momen HUT ini juga akan menjelang suksesi pemerintahan atau suksesi kekuasaan yang baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober nanti akan dilantik sebagai presiden yang baru. Nah, mudah-mudahan nuansa baru ini juga mengawali semangat baru bagi kita. Benar sekali. Kemudian mengawali ide-ide baru, kreasi baru, pembangunan baru, meskipun konteks pembangunan Indonesia akan dilakukan secara sustainable, berkelanjutan. Kemarin Presiden Joko Widodo telah melakukan pidato kenegaraan di MPR dan menekankan betul bahwa beliau berharap
kerjasama antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sudah dimulai meskipun pernah menjadi rival ketat di dua pemilihan presiden sebelumnya 2014 dan 2019, tapi kolaborasi yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2024 menghasilkan transisi kekuasaan yang menurut hemat saya sampai detik ini cukup mulus. Ada dinamika dan teriak kecil, tapi itu tidak menjadi variabel obstacle atau variabel perintang yang cukup signifikan. Saya lihat mudah-mudahan semangat baru ini dan semutnya transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober membawa semangat baru juga, membawa pembangunan baru juga bagi Indonesia, dan ini menjadi awal baru di era baru pas perayaan hari ulang tahun ke 79 Republik Indonesia. 79 menjadi angka yang spesial juga untuk Indonesia. Dan kalau kita melihat memang Bang, ini kan bentuknya di Jakarta dan juga nanti di IKN ini makin terlaksana. Karena kalau kita melihat bentuk persiapan ini cukup lama, namun terlihat terburu-buru. Tapi pandangan Abang sendiri seperti apa nih? Ya, kita melihat memang kesannya dan banyak kritik yang muncul pemaksaan dalam tanda petik. Perayaan hari ulang tahun di IKN ini merupakan sesuatu yang ya saya sebut tadi dipaksakan. Namun saya melihat kalau kita melihat semua ide-ide besar yang dilakukan di Indonesia, kita lihat misalnya pembangunan Masjid Istiqlal, Monas, Monumen Nasional yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno tahun 61. Di awal-awal pembangunannya juga kontroversi dan polemik yang terjadi cukup mengemuka. Bahkan pembangunan Monas dan Masjid Istiqlal misalnya menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal, monumen nasional yang ingin dipersembahkan oleh Presiden Soekarno sebagai monumen untuk menghargai kemerdekaan Indonesia, polemiknya juga cukup panjang. Hampir 15 tahun untuk Monas itu bisa sampai diresmikan, dan hampir 17 tahun Masjid Istiqlal itu bisa diproses pembangunannya. Akan tetapi polemik-polemik yang hadir itu berhasil dihadapi oleh Presiden Soekarno sampai detik ini akhirnya Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal menjadi simbol yang cukup luar biasa membanggakan bagi rakyat Indonesia. Nah, mungkin ini saya tarik ke IKN yang di awal-awal memang menimbulkan kontroversi bahwa ini terlalu mercusuar, polemiknya juga iya. Budget yang dibutuhkan juga terlalu tinggi. Argumentasi para pengkritik adalah ada baiknya budget yang hampir 500 triliun itu dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akan tetapi prosesi kontroversi yang dilakukan ini tidak kemudian membuat Presiden Joko Widodo mundur. Ini terus jalan terus, dan suatu saat pada fasenya nanti mudah-mudahan kontroversi ini bisa dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto yang nantinya secara lambat laun meskipun di awal pembangunannya menjadi kontroversi, pada ujung pangkalnya nanti akan bisa menjadi kebanggaan yang cukup luar biasa bagi bangsa Indonesia, seperti kita melihat Monumen Nasional yang dibangun Soekarno tahun 61 dan Masjid Istiqlal yang dibangun juga dalam waktu bersama. Jadi kontroversi yang timbul ini adalah dinamika, polemik, tentu ini akan menjadi bumbu-bumbu penyedap rasa di perpolitikan Indonesia ya. Itu, akan tetapi komitmen total dari Presiden Joko Widodo yang akan dilanjutkan juga komitmen itu oleh Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini akan menjadi monumen cukup luar biasa nanti di ujung pangkalnya, sehingga kita memiliki kebanggaan baru terkait apa yang bisa kita ceritakan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, karena kalau bisa kita melihat terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Abdul Hakim ini terkait dengan percepatan pembangunan IKN seperti itu ya, tapi dari Presiden Joko Widodo juga masih terus melakukan dengan maju seperti itu, tidak mendengarkan berita-berita yang ada di belakang seperti itu ya, dan akhirnya juga hal tersebut bisa kita rasakan sama-sama, bisa kita nikmati bersama seperti itu ya. Kita tadi kan masih membahas terkait dengan bagaimana pembangunan IKN ini begitu maju, begitu cepat, tapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang pro dan juga kontra akan adanya pernyataan terkait dengan ini terlalu cepat, ini terlalu terburu-buru dan juga ini terlalu pembiayaannya sangat luar biasa seperti itu ya. Tapi kenyataannya kita saat ini juga bisa kita rasakan bersama-sama. Ini pun semuanya bisa kita rasakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu ya. Namun terkait dengan pidato Presiden Joko Widodo yang pada saat kemarin disampaikan di sidang tahunan MPR RI 2024 menyatakan permohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia dengan hati yang sangat tulus seperti itu ya, dan sempat juga masyarakat Indonesia sebelumnya
ketika Presiden Joko Widodo ini sebelum di sidang MPR juga sempat mengatakan permohonan maaf juga kepada masyarakat Indonesia, mengeluarkan juga banyak sekali spekulasi yang sangat baru seperti itu dari masyarakat. Apa sih yang Mas Abdul lihat terkait dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo meminta maaf dalam prosesi pidato kenegaraan yang dilakukan di gedung MPR DPR kemarin. Saya lihat ini adalah sebagai cerminan budaya ketimuran, Mbak Besti dan Mbak Dewi. Meskipun kadang-kadang saya banyak melihat polemik bahwa permintaan maaf Presiden Joko Widodo berarti ada yang menyimpulkan logikanya dia melakukan kesalahan. Betul, disalahartikan seperti itu ya. Padahal kalau dalam budaya ketimuran kita sering nih Mbak Besti, Mbak Dewi mengadakan acara selamatan misalnya ya. Kemudian sohibul bait atau tuan rumah akan diberikan kesempatan untuk sambutan. Betul. Poin pertama yang akan disampaikan dalam konteks budaya ketimuran dan sudah membiasa di masyarakat kita, mengucapkan terima kasih. Betul. Sudah hadir, sudah berkenan meluangkan waktu, kemudian di tengah kesibukan masih berkenan untuk ikut prosesi yang diadakan oleh tuan rumah, dan kebudayaan kedua yang tidak pernah tertinggal meskipun tidak melakukan kesalahan apapun, pasti saya minta maaf jika kemudian jamuan yang kami berikan kurang berkenan. Apakah itu kemudian budaya minta maaf ini karena tuan rumah melakukan kesalahan? Belum tentu. Meskipun ini menjadi polemik bahwa permintaan maaf Presiden Joko Widodo diasumsikan oleh sebagian kelompok sebagai pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama memerintah 10 tahun. Namun menurut hemat saya, dalam pandangan saya, ini lebih condong ke arah budaya ketimuran. Permintaan maaf, meskipun kadang-kadang tuan rumah sudah mengupayakan yang terbaik untuk menjamu tamu yang hadir dalam prosesi yang mereka jalankan, akan tetapi kalimat minta maaf selalu keluar dan mengemuka dari tuan rumah sebagai respon kesopanan budaya timur yang selalu kita jaga dalam prosesi apapun. Dan saya melihat permintaan maaf Presiden Joko Widodo, meskipun ini sebagai representasi sebagai budaya ketimuran, tapi di sisi lain saya juga memahami bahwa 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyadari ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa dipenuhi sesuai ekspektasi semua orang. Dan permintaan maaf ini saya pandang secara tekstual karena Pak Prabowo hadir di situ ingin mendelegasikan atau melimpahkan kepada Pak Prabowo minta tolong. Betul. Apa-apa yang belum berhasil saya penuhi, Pak Prabowo dijalankan. Itu kenapa kemarin sebelum perayaan hari ulang tahun ke-79 ini ketika melakukan inspeksi ke IKN, Pak Jokowi dan Pak Prabowo hadir secara bersamaan dan kemudian komitmen untuk sustainable pembangunan ide-ide dan program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di depan wartawan. Akhirnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi memberikan statement. Saya melihat itu adalah sebuah kerjasama yang sangat luar biasa ya, cukup luar biasa. Transisi kepemimpinan dan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Segala sesuatunya bisa dikonsolidasikan dengan baik. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ingin dilanjutkan Pak Prabowo. Kemudian sebaliknya, apa yang diidekan oleh Pak Prabowo, misalnya problem utama dari masyarakat kita ini adalah tentang SDM. Banyak dari anak-anak kita yang kadang-kadang sebagian besar masih mengalami ancaman stunting. Itu kenapa Pak Prabowo cukup concern untuk membangun program makan bergizi gratis. Dan ini pun ketika Presiden Jokowi masih menjadi pengatur administratif dalam kekuasaan, mewadahi program Pak Prabowo ini untuk makan bergizi gratis diwadahi dalam APBN 2025. Nah, saya melihat saling silang pandu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi momentum yang cukup kuat, membuat kita optimis bahwa estafet kekuasaan dari Pak
Jokowi ke Pak Prabowo akan berjalin relatif mulus. Benar Betul. sekali Bang. Tapi kalau kita melihat kembali dalam pidato kenegaraan yang kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi, ini tak hanya tentang estafet untuk pembangunan IKN, ada juga tentang makanan bergizi gratis yang saat ini. Namun untuk satu sisi, di mana sih Bang yang paling dominan atau paling yang harus dikerjakan dari Presiden terpilih kita nantinya? Saya yakin Presiden terpilih karena kita ini mengarungi untuk suksesi pemilihan itu berdasarkan pemilihan langsung. Mandat diperoleh bukan dari estafet penunjukan presiden sebelumnya, tapi ada di tangan rakyat. Tentu prioritas Pak Prabowo, saya sangat meyakini program-program yang telah dikemukakan saat debat, program-program yang diutarakan saat kampanye akan menjadi prioritas utama. Pak Prabowo itu saya melihat concern yang cukup utama ada di dua hal. Nomor satu, ini sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo dari 2014, bahkan sejak menjadi wakil presiden Bu Megawati, mengatasi tentang kita kaya tentang SDA, sumber daya alam, akan tetapi kita tidak terlalu banyak mendapatkan manfaat dari SDA. Ambil sebagai salah satu contoh, kita banyak tambang emas, boksit, nikel, dan beberapa material yang terkandung dalam tanah kita, akan tetapi dalam proses pengelolaannya dan pengolahannya kita tidak pernah mendapatkan tambahan keuntungan penuh selain dari yang ditambangkan. Misalnya kita menambang emas yang akan kita ekspor tanahnya, padahal kandungan tanahnya itu banyak mengandung aspal juga, boksit, uranium dan lain-lainnya. Nah, ini yang kemudian saya mengingat betul concern Pak Prabowo. Kita mengalami banyak kebocoran yang dulu menjadi pembicaraan cukup viral, bocor. Bocor ini yang dimaksud Pak Prabowo adalah kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, tapi pengelolaannya misalnya untuk tambang, smelter kita nggak pernah punya. Kita masih lambat akan hal itu ya. Pak Prabowo yakin betul jika ini bisa dikelola dengan baik, maka sebetulnya anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk makan bergizi dan lain-lain itu bisa ditangani. Itu concern Pak Prabowo. Nomor dua, concern Pak Prabowo adalah terkait SDM. Itu kenapa makan bergizi gratis, yang dulu makan siang gratis itu betul-betul menjadi concern penuh Pak Prabowo. Dan meskipun beliau belum secara definitif ditetapkan menjadi Presiden Indonesia, akan tetapi ini sudah dititipkan ke Pak Prabowo untuk anggaran program ini terwadai di APBN 2025. Nah, dua concern ini nanti saya sepertinya akan cukup yakin menjadi prioritas. Pun apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo itu orang yang kalau saya melihat secara personal agak sosok yang tidak cukup ikat janji, sehingga ketika dia kerja nyata, dia jiwa ketenangan cukup mengemuka. Sehingga kalau saya melihat apa yang sudah dijanjikan ke Pak Jokowi untuk melanjutkan IKN dan lain-lain sesuai dengan strategi yang sudah dikemukakan, saya yakin ini akan terus berlanjut. Nah, keberlanjutan inilah yang kita pada hari ulang tahun ini bisa merasa sangat optimis terkait masa depan Indonesia yang akan menghadapi Indonesia Emas 1940. Baik Bang, terkait dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini ke-79 di dua kota, ada yang di IKN dan juga di pelaksanaan di Istana Negara lebih tepatnya. Tapi kalau kita melihat ini jumlah tamunya berbeda lebih tepatnya kan Bang. Dan pembagian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden terpilih dan juga Presiden Joko Widodo ini ada di IKN, sementara wakilnya ini ada di Istana Negara. Seperti apa Bang menurut Abang pembagian ini? Ya, kalau saya melihat ini hanya menjadi konsekuensi logis ketika perayaan ini di-split di dua posisi. Maka harus ada pembagian tamu. Saya kalau nggak salah di IKN itu hampir 1.000 tamu yang diundang, kemudian di Jakarta 1.500 yang diundang. Kemudian di IKN juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai orang yang akan nanti berdampingan dalam pengelolaan administratif di ibu kota negara. Saya lihat ini hanya sebagai konsekuensi logis. Persoalan mana dan siapa yang akan diundang di IKN dan siapa dan mana yang akan diundang di Jakarta, saya pikir ini hanya konsekuensi logis terkait splitting perayaan yang baru pertama kali diadakan di dua wilayah yang jaraknya sangat jauh. Gitu. Satu di ibu kota lama Jakarta, sekarang undang-undangnya sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Kemudian di IKN yang melingkupi dua wilayah kabupaten, sebagian di Penajam Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara yang masuk di Provinsi Kalimantan Timur,
ini jaraknya juga tidak cukup dekat. Kemudian mengatur rute untuk hadir ke IKN dan lain-lain, ini saya pikir hanya konsekuensi logis dari Betul. perayaan yang harus dilakukan di dua wilayah berbeda, yang jaraknya pun cukup berjauhan. Betul. Dan ini memang sangat langkah yang sangat tepat untuk dilakukan untuk keduanya ya, seperti itu ya Mas Pak Abdul ya. Karena kalau misalnya kita melihat mungkin pada saat ini momen spesialnya adalah kita bisa melakukan pengibaran bendera merah putih di IKN seperti itu ya. Namun tidak bisa bersamaan dengan para wakilnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pak Abdul Hakim, terkait dengan tadi pembicaraan mengenai begitu banyak juga kekayaan di Indonesia seperti ini ya, banyaknya nikel dan juga tembaga ataupun bauksit seperti itu yang mungkin belum bisa kita olah secara cepat seperti itu ya, bahkan masih banyak masyarakat yang melakukan proses ini dengan lambat seperti itu. Ini sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ketika di sidang DPR RI tahun 2024 kemarin, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan perekonomian Indonesia harus difokuskan kepada SDM dan juga etos kerja dari masyarakat Indonesia seperti itu. Apalagi masih banyak terkait dengan belum bisa menangkap dengan cepat seperti itu, dan juga belum yang adanya prosesnya masih melakukan dengan yang sangat lambat seperti itu. Dan ini tentunya juga berkaitan dengan pemaparannya Ketua DPR RI Puan Maharani ya. Ya, saya pikir konsentrasi pembangunan ke depan, betul, titik fokus dari Pak Prabowo yang sudah diidam-idamkan oleh Pak Prabowo, memiliki kewenangan penuh agar ini bisa diwujudkan dengan cara menjadi tampuk pemimpin tertinggi di negeri ini. Momen itu akan datang 20 Oktober ke depan. Harapan Pak Prabowo yang sudah diidam-idamkan sejak lama ini, saya cukup yakin bahwa itu akan menjadi concern utama. Betul. SDA, bagaimana pengelolaannya yang sudah diawali oleh Pak Jokowi dengan proses hilirisasi. Betul. Kemudian concern terhadap SDM, di mana kunci dari kemajuan sebuah negara harus ditopang dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, dua concern ini sepertinya akan menjadi fokus utama Pak Prabowo ketika nanti dilantik, sembari pembangunan infrastrukturnya akan terus dilanjutkan seperti IKN. IKN ini akan akan direncanakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini yang dilakukan Pak Jokowi hanya membangun infrastruktur dasar, baik itu Istana Negara, kemudian kantor kementerian lembaga negara, fasilitas publik. Yang ini nanti tentu butuh waktu agak cukup panjang, seperti yang sudah saya ungkap kemarin, seperti pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional. Betul. Ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Nah, saya berharap betul semangat baru sebagai jargon yang sudah dikemukakan oleh Mbak Presiden dan Mbak Dewi dalam rangka memperingati Nusantara Hari Baru Ulang Indonesia Maju. Nusantara Baru Indonesia Maju. Dan ini menjadi representasi awal karena ibu kota sebetulnya idenya ini sudah banyak mengemuka sejak presiden-presiden terdahulu. Betul. Mulai dari Presiden Soeharto, dulu sempat pergeseran ibu kota itu ke wilayah timur, ke wilayah Cikarang, Jonggol, Bekasi, dan lain-lainnya. Kemudian ini berlanjut lagi ke presiden-presiden berikutnya, tapi hanya pada saat Presiden Joko Widodo ini berani dieksekusi dengan berbagai macam risiko yang harus dihadapi. Cibiran, polemik, kritikan, itu tetap dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun memerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya sepertinya Presiden Jokowi ingin betul memperlihatkan bahwa ide pemindahan ibu kota itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu kenapa kemudian meskipun banyak dikritik, Presiden Jokowi ingin perayaan hari ulang tahun di fase pemerintahan terakhirnya Pak Jokowi ini bisa digelar di Ibu Kota Nusantara. Di mana itu nanti juga akan dihadiri oleh Presiden elected Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih agar bisa melanjutkan program dari Presiden Jokowi dasar yang sudah dimulai oleh Presiden itu. Benar sekali Bang. Kalau kita juga melihat nih bentuk persiapan yang ada di IKN ini kan terlihat sangat disusun oleh Presiden Jokowi lebih tepatnya, karena pembangunan ataupun kereta yang sudah otonomus yang baru saja digunakan otonom ini itu telah sampai dan juga langsung digunakan saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini sendiri, Bang. Tapi kalau untuk persiapan lainnya seperti apa sih seharusnya yang dilakukan dari Presiden Jokowi sendiri, karena mengundang tamu begitu banyak juga nih ke IKN? Ya, apa yang dilakukan
Presiden Jokowi saat ini adalah merupakan simbol aja. Simbol bahwa saat ini kita punya ibu kota Nusantara. Nusantara itu juga yang menciptakan Pak Jokowi, gitu. Nusantara, ibu kota Nusantara. Fase ini dimulai sebagai ranah untuk memulai semangat-semangat yang selama ini belum bisa tereksekusi. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya ide pemindahan ibu kota melihat situasi Jakarta yang sudah tidak cukup memadai untuk menjalankan administratif kepemerintahan, overpopulasi, kemudian kemacetan, udara yang kemudian sudah tidak cukup sehat untuk menjadi tempat mengatur administrasi negara, dipindahkan untuk mengatasi hal-hal ini ke wilayah yang secara wilayah cukup baik udaranya, kemudian akan memakai konsep Green City, Forest City, dan Smart City digabungkan menjadi satu. Jadi sekarang Presiden Jokowi ingin memulai bahwa apapun misalnya tadi kereta cepat dan lain-lain sebagai simbol, ini akan segera dimulai, ini akan menjadi mimpi baru, awal baru, fondasi baru bahwa selama ini ide ibu kota yang ingin dipindahkan karena persoalan yang menumpuk di wilayah Jakarta, akhirnya sekarang sudah bisa tereksekusi. Untuk yang lain-lainnya nanti, Presiden Jokowi cukup berharap kepada Presiden Prabowo Subianto, terpilih nanti yang akan dilantik 20 Oktober, untuk bisa memapankan ibu kota Nusantara ini menjadi tempat, menjadi tempat pusat komando pemerintahan yang lebih memadai. Udaranya bersih, secara desain akan mewah, kemudian menjadi kebanggaan baru, canggih, lebih modern, monumen baru. Dan ini semua saya pikir menjadi sesuatu yang cukup epik yang dilakukan oleh Indonesia, meskipun banyak kontroversi dan polemik yang melingkupi di belakangnya. Betul, banyak sekali kontroversi dan juga polemik di belakangnya terkait dengan pembangunan IKN ini seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat sifat dari kedua presiden ini ya, ada presiden terpilih dan juga Presiden Joko Widodo, yang mana keduanya ini sempat mengalami hal yang sama, dicaci, dimaki, seperti itu ya. Namun keduanya ini sama-sama tidak merespon hal-hal negatif seperti itu di luar sana, dan juga tidak membuktikan dengan omongan saja, tapi membuktikan dengan omongan yang begitu nyata seperti itu. Dan inilah mungkin salah satu yang sangat tepat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terkait memilih Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk nantinya bisa melanjutkan semua program yang telah disusun oleh Presiden Joko Widodo, dan kedepannya bisa dilanjutkan oleh Prabowo Subianto dengan sangat baik dan juga dengan sangat memotivasi banyak masyarakat lagi. Dan terkait ini Pak Abdul, terkait dengan pembangunan IKN saat ini juga kan masih terus dilakukan, apalagi kalau misalnya kita lihat di Jakarta ini ya, populasinya begitu mungkin kurang baik seperti itu dari segi udara, terus juga polusinya, dan juga dari segi kendaraan yang sangat padat, kemacetan di mana-mana gitu ya di seluruh Jakarta. Dan kalau misalnya kita melihat di IKN ini kan menyusun tema Smart City, Green City, dan Forest City seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya nanti ke depannya pemerintah ini bisa mempertahankan hal itu gitu, karena mungkin saja apakah nanti akan ada pembangunan yang baru sehingga membuat polusi udara menjadi buruk, atau seperti apa? Kira-kira pemerintah harus melakukan langkah apa ke depannya? Ya, konsep dasar yang sudah diletakkan, yang menjadi blueprint pembangunan IKN, tentu saat ini sudah direncanakan. Untuk membangun infrastruktur dasar saja, itu budgetnya hampir 500 triliun. Betul. Kalau saya baca komposisinya itu kan rencananya itu sekitar 20% diambil dari APBN, kemudian 54% itu diambil dari kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Kemudian sisanya akan mencoba digali dari berbagai macam sumber investor yang nanti punya kebutuhan saling menopang untuk mengembangkan IKN. Nah, komposisi ini memang hingga detik ini APBN masih menjadi sanggahan utama untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan konsep yang sudah disusun blueprintnya. Di tengah kontroversi yang ada, di tengah kritik dan caci maki yang ada, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo sebagai presiden yang akan melanjutkan IKN ke depan. Nah, terkait dengan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang sudah dicaci, dimaki, dihujat, difitnah,
Saya hanya ingin memberikan gambaran sederhana. Pemimpin hebat tidak akan pernah hadir dari situasi yang sederhana. Iya, betul. Sosok kuat secara biologi, maka dia harus dihasilkan oleh situasi rumit, sehingga ketika dia berhasil survive, dia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupannya. Pak Prabowo 3 kali untuk 2004, yang keempat kali berkontestasi Di Pilpres. di Pilpres. Hujatan, makian, Cacian. cacian, Haus fitnahan, akan kekuasaan kemudian gitu kan ya. pengkhianatan dalam Betul. tanda kutip sudah Dilewati. menjadi menu yang biasa dihadapi oleh Pak Prabowo. Benar. Tapi apa kata Pak Prabowo? Saya ini prajurit, saya tidak akan Pantang mundur. pantang menyerah, dan kita melihat tentu ini bisa menjadi inspirasi baik bagi kalangan generasi muda bahwa kadang-kadang ketika kita mengalami situasi yang cukup rumit, itu bukan akhir dari segalanya. Benar. Pak Prabowo harus melampaui ini 4 kali kontestasi, sekali menjadi wakil presiden Bu Megawati, Iya. 2 kali melawan Pak Prabowo menjadi Pak Jokowi. Jokowi. Dan yang keempat kalinya, baru apa yang diharapkan Pak Prabowo untuk mendapatkan otoritas tertinggi untuk mengimplementasikan ide-idenya, baru terwujud nanti 20 Oktober yang akan dilantik. Benar. Jadi ini juga menurut saya bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa ketika kita dicaci, dihina, dimaki, dikhianati, difitnah, bukan menjadi akhir segalanya. Betul. Ketika kita berhasil bangkit dari situasi terburuk itu, maka dengan sendirinya role model Pak Prabowo bisa menjadi inspirasi. Betul. Di luar baik buruknya, itu ternyata keteguhan, kegigihan, keberanian bisa Betul. mengantarkan mimpi apa yang ingin kita peroleh. Dan ini cukup monumental karena di hari ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa menjadi role model dan Bersama-sama. bisa menjadi role model dan inspirasi anak-anak muda untuk menjadi suri toladan lah dalam Betul. konteks perjuangan, kegigihan, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh Prabowo Subianto ketika dirinya kemarin di tahun-tahun sebelumnya harus berkontestasi dengan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pilpres seperti itu ya. Benar. Namun tidak ada keretakan setelah kontestasi Dan menjadi persahabatan itu. lebih Betul, tepatnya. selesai. Dan ini hebatnya satu lagi dengan Pak Prabowo. Saya melihat memang dalam kontestasi kemarin Pak Prabowo ingin betul untuk berkolaborasi Betul. dengan sebanyak-banyaknya pihak dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi beliau dalam membangun Indonesia. Tidak ada lagi dendam dalam tanda kutip. Betul. Apa yang dilalui dalam kontestasi politik ketika itu berakhir, Pak Prabowo cukup legowo Betul. untuk kemudian itu membiarkan menjadi ranah sejarah. Apalagi ketika debat Capres itu kan banyak sekali serangan ya. Nah, justru itu. Akhirnya misalnya PKB, Nasdem yang dulu ada di sisi perseberang, ketika kemudian kontestasi dan pertandingan selesai, maka usai sudah juga dendam politik yang ada di benak beliau. Betul. Akhirnya mereka merangkul. Nasdem sekarang akan Berkoalisi. berkoalisi dalam KIM untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. PKB juga Yang dulunya sempat berkoalisi akhirnya juga retak terus kembali kembali lagi. lagi. Dan itu tetap diwadahi oleh Pak Sangat Prabowo. luas ya hatinya. Tetap diterima lebih Tetap tepatnya. diterima. PKS juga sama. Saat ini mungkin yang belum terkonsolidasi adalah PDIP. Namun melihat kondisi ini bahwa keinginan Pak Prabowo untuk berkolaborasi dalam melakukan pembangunan Indonesia ini tidak hanya ada di permukaan kata-kata. Betul. Itu kemudian dieksekusi dan diimplementasikan. Sebagai fakta politiknya adalah koalisi saat ini di antara 8 parpol yang berkursi di parlemen, 7 diantaranya sudah akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran di 2000 yang akan dimulai di 20 Oktober mendatang. Hanya saat ini dari 8 parpol yang ada di parlemen, tinggal PDIP yang sampai detik ini diskusinya masih terus berlanjut. Apakah bisa nanti bergabung terhadap koalisi Indonesia Maju, ataukah nanti tetap memilih sebagai posisi penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif. Dan ini masih berproses lebih tepatnya ya Bang ya. Kembali menyambung lagi nih ya Pak Abdul terkait dengan
Presiden Joko Widodo. Tadi juga kita sudah membahas terkait dengan banyak sekali partai politik yang akhirnya bergabung dengan Prabowo Subianto yang ingin sama-sama membangun bangsa Indonesia. Tapi yang menjadi highlight utama adalah PDI Perjuangan ini masih belum tahu kemana posisinya seperti itu. Dan mengatakan bahwa apakah ini PDI Perjuangan ini ditinggalkan gitu oleh berbagai partai politik. Seperti apa? Iya, diksi ditinggalkan, meninggalkan, tertinggal. Betul, itu ada. Tinggal dari mana kita memandangnya. Betul. Kalau dari versi PDIP, mereka kalau saya baca secara tersirat dan tersurat dari pidato Bu Megawati pada saat beberapa hari yang lalu, merasa ditinggalkan. Diksi ditinggalkan, meninggalkan, tertinggal, atau mau ditinggal, ini tinggal dari sudut mana masyarakat menilai. Masyarakat akan melihatnya. Kalau Pak Prabowo kemarin kan menanggapinya begitu. Siapa meninggalkan siapa? Ditinggalkan atau meninggalkan. Ketika Pak Prabowo diminta konfirmasi ini. Terkait posisi PDIP, kalau menurut hemat saya, ini hanya soal pilihan politik. Soal pilihan politik yang PDIP tentu memiliki kedaulatan tersendiri untuk memutuskan di ranah mana mereka akan berperan dalam mengisi konteks pembangunan politik yang ada di Indonesia. Hingga detik ini, 8 parpol yang ada di parlemen yang punya kursi, 81% kursi yang dimiliki oleh parpol 7 yang sudah berkoalisi di KIN sudah akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yang tertinggal adalah PDIP. Kursi PDIP di parlemen itu sekitar 19%-an. Dan inilah nanti yang akan menjadi diskusi apakah nanti PDIP bisa melakukan kerjasama yang sebetulnya Mbak Puan sudah ngasih sinyal ingin sekali untuk bisa bergabung ke mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Akan tetapi Bu Mega masih sepertinya akan memilih rute untuk menjadi penyeimbang ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Apakah ini posisi yang kemudian harus kita hujat? Tidak juga. Ranah demokrasi kita memberikan ruang itu. Ranah demokrasi juga kita tidak ada yang disalahi oleh PDIP. Ini tentu juga akan menjadi situasi baik bagi Pak Prabowo sehingga nanti masih ada kritik atau urean-urean masalah yang akan diberikan PDIP yang nanti bisa menjadi pengingat penting bagi menjadi masukan lebih tepatnya untuk partai ini. Berbicara terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun lalu, ada saja keunikan dan juga gebrakannya dari para menteri ya. Salah satunya yang paling banyak disoroti adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, seperti itu yang melakukan tingkah lucunya yang seperti itu yang membuka. Kira-kira akan ada apa lagi sih ya di sini prediksinya yang akan dilakukan oleh Menteri PUPR ini? Ya, melihat tingkah pola Menteri Pak Jokowi ini agak cukup unik ya. Betul. Di tengah prahara polemik yang yang menimpa Pak Hadi, misalnya Menteri PUPR itu memang sosok yang cukup kocak ini dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kemudian rock and roll di luar Pak Basuki banyak juga ternyata di Menteri Pak Jokowi ini di tengah prahara yang menimpa. Saya ambil contoh kasus dinamika yang terjadi Partai Golkar misalnya. Betul. Kemarin ketika semua berkumpul di IKN, Pak Bahlil yang mengambil kursi di sebelahnya Pak Kapolri, kemudian nyeletuk tuh Pak Erlangga, kursi Pak Kapolri aja diambil gitu. Jadi disambut dengan gelak tawa Pak Bahlil ketika di-reply dengan kalimat masuk tuh barang. Artinya meskipun di tengah dinamika yang cukup bergejolak, itu masih tetap cukup bisa diwadahi dengan canda ceria yang ditampilkan di publik. Hal ini cukup baik menurut hemat saya dalam konteks sarana politik. Perbedaan kepentingan dalam konteks politik ternyata tidak terrepresentasi di depan publik, yang akhirnya ini membuat publik tidak juga terpancing untuk bersikap hal serupa. Kedamaian yang dicoba diperlihatkan oleh menteri-menteri Pak Jokowi ini menjadi sinyalemen serius bahwa meskipun ada intrik politik di belakang layar, akan tetapi segala sesuatu yang ingin ditampilkan di atas panggung tetaplah sesuai dengan proporsi yang memadai. Kenapa? Karena ketika elit politik nanti menunjukkan sekali perilaku persengketaan dalam konteks politik di depan publik, ini implikasinya akan panjang. Pernah terjadi di 2 kali pilpres yang sudah pernah
dilalui oleh Pak Prabowo, polaritas dikotomi langsung terbelah di antara masyarakat, dan ini efeknya tidak hanya masyarakat dalam bentuk kelompok terbesar, sampai skup yang terkecil, agen politik terendah, keluarga bisa pecah. Suami milih Pak Prabowo, istri milih Pak Jokowi, berantem gitu. Ada bahkan sampai yang harus lari karena penyulut pemantik awalnya udah pilih presiden sampai cerai gitu. Waduh. Nah, hal-hal semacam ini, apa yang ditampilkan oleh menteri-menteri Pak Jokowi, menurut hemat saya, dalam pandangan saya, sudah cukup proporsional ditampilkan di publik, tidak diperlihatkan dengan mimik serius yang memperlihatkan amarah yang terpendam, tapi kemudian dimunculkan dengan jok-jok ringan yang dianggap ini hanya sebagai game semata. Lawan tanding ketika kita main catur, kita pas main serius, main bulu tangkis ketika main serius, setelah pertandingan usai, maka usai sudah pertandingan. Dia bukan musuh kita, tapi dia lawan tanding, kompetitor, dan itu terlihat sekali dalam konteks para menteri Pak Jokowi yang saat ini terjadi dinamika dalam konteks politik Partai Golkar misalnya. Nah, saya berharap ini terus bisa dipandu, harmoni ini di antara perbedaan ini bisa dirajut, sehingga apa yang ditampilkan ke publik itu akan menjadi panduan serius untuk tetap menjaga stabilitas politik yang ada, sehingga kerja-kerja eksekutif nanti yang akan mengeksekusi semua program tidak begitu terkendala, Mbak Westi dan Mbak Dewi. Kira-kira yang menjadi kendala untuk sementara saat ini apa sih, Bang? Dari kendala untuk pembangunan ini sebenarnya kendalanya apa, Bang? Jadi saat ini, Mbak Westi dan Mbak Dewi, ada dua kutub cukup luar biasa perdebatan antara pembangunan ekonomi terlebih dahulu ataukah pembangunan politik terlebih dahulu. Betul. Itu dia. Nah, di antara dua ini kita banyak bisa merujuk pengalaman-pengalaman negara yang secara ekonomi mapan. Ternyata misalnya kita merujuk ke negara jiran kita paling dekat, Singapura misalnya. Singapura saat ini bisa menjadi negara yang cukup mapan secara ekonomi dengan taraf hidup yang cukup leluasa, itu karena mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama yang implikasinya maka harus terjadi stabilitas politik. Ketika kemudian ingin membangun pembangunan ekonomi, maka mau tidak mau politik harus stabil. Order dalam konteks politik harus tercipta, karena kalau nanti terlalu banyak keriuhan di sektor politik, pembangunan ekonominya bisa terhambat. Saya mengambil contoh lagi misalnya Malaysia. Ketika stabilitas ekonomi, stabilitas politik cukup mapan di bawah Pak Mahathir waktu itu dengan barisan nasionalnya, ekonomi Indonesia bisa cukup ekonomi Malaysia bisa cukup meningkat drastis. Itu kenapa kemudian banyak masyarakat kita yang harus menjadi TKI di sana. Di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, banyak warga Indonesia yang harus menjadi tenaga kerja, dan kerjanya di sana menjadi di sektor-sektor pembangunan infrastruktur. Nah, rute ini cukup terlihat sejak Pak Jokowi selama 10 tahun ini memerintah. Stabilitas ekonomi, stabilitas politik cukup bisa dijaga, sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pak Jokowi, misalnya orang Malaysia ternyata melihat WUS di tengah kontroversinya juga cukup banyak gitu. Akhirnya mereka menyadari, oh, Indonesia sudah punya WUS, sudah punya kereta cepat. Mereka datang ke Indonesia hanya ingin mencoba WUS. Di tengah kontroversinya, pembangunan WUS ini tetap bisa menjadi ikon penting terhadap naiknya taraf pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena stabilitas politik tercipta. Jalan tol bisa dieksekusi yang selama beberapa presiden terakhir tidak bisa dieksekusi ruas-ruas jalan tol yang sudah direncanakan. IKN bisa kemudian dieksekusi di tengah stabilitas politik yang tercipta. Sehingga sekarang perdebatan apakah ingin mendahulukan pembangunan ekonomi atau pembangunan politik terlebih dahulu, memang sekarang sedang menjadi wacana perdebatan serius di dunia akademis. Dan ini juga kita mengambil contoh Pak PSBY misalnya. Pak SBY ketika itu pembangunan politik menjadi dasar yang ingin dikemukakan oleh Pak SBY. Tapi apa yang bisa dilakukan Pak SBY dalam konteks pembangunan ekonomi? Benar. Selama 10 tahun terakhir demokrasi cukup mapan, kemudian di sektor pembangunan ekonominya, infrastruktur, tidak banyak yang terlalu signifikan yang bisa mengemukakan. Nah, kondisi ini sekarang menjadi kajian serius di dunia akademis, sehingga pilihan antara stabilitas politik atau stabilitas ekonomi yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sebuah negara ini memang harus
menjadi wacana diskursus yang memang titik temunya dalam konteks Indonesia, sistem seperti apa atau pilihan yang mana yang harus cukup cocok diambil oleh Pak Prabowo. Dan sepertinya Pak Prabowo lebih cenderung untuk memilih stabilitas politik menjadi prioritas utama untuk melakukan pembangunan ekonomi. Itu kenapa semua parpol yang berkursi di parlemen mencoba dirangkul oleh Pak Prabowo untuk bisa mendukung dan menyokong pemerintahan ke depan dalam rangka menyambut Indonesia Emas 45. Betul, karena kalau misalkan setiap pidato dari Presiden Joko Widodo atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo ini selalu menekankan Indonesia Emas seperti itu ya. Dengan adanya dinamika politik yang terjadi saat ini Pak Abdul ya, terkait dengan Puan Maharani ataupun PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto, dengan Presiden Joko Widodo seperti itu sempat memanas pada saat itu. Namun ketika pada sidang tahunan MPR RI dan juga DPR, di mana Puan Maharani juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Prabowo Subianto dan juga ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas untuk mengemban selama 2 periode seperti itu ya. Apakah hal ini berdampak positif ke depannya terkait dengan elektabilitas dari Puan Maharani nantinya ke depan? Ya, sebagai survei kalau sebagai dari kacamata survei, saya memang belum melakukan penelitian. Betul. Tapi saya pernah memang beberapa kali melakukan penelitian tentang Mbak Puan. Kenapa kemudian akhirnya Mbak Puan tidak sampai dipilih PDIP untuk menjadi calon presiden dan akhirnya bergeser kepada Ganjar? Karena upaya yang dilakukan terhadap Mbak Puan, beberapa program dan usaha tidak juga cukup bisa mengkerek elektabilitas Mbak Puan. Tapi kemudian apakah kalimat Mbak Puan yang mengucapkan terima kasih terhadap Pak Jokowi dan mengapresiasi pemerintahan Pak Jokowi secara elektabilitas, Pak Jokowi ini unik ya. Siapa yang memiliki asosiasi terdekat dengan Pak Jokowi dalam konteks 2024 kemarin ya, saya melihatnya punya efek yang cukup luar biasa dalam konteks elektabilitas di kalangan pemilih. Betul. Ambil contoh, Mas Ganjar itu sebelum begitu punya asosiasi dekat dengan Pak Jokowi, orang belum tahu siapa Pak Ganjar. Elektabilitasnya pun tidak begitu memadai. Tapi ketika kemudian Pak Jokowi mencoba mengendorse Mas Ganjar sebagai penerus estafet kepemimpinan, dengan segera elektabilitas Mas Ganjar naik drastis. Bahkan sempat bisa mengalahkan Pak Prabowo. Betul. Iya, benar. Akan tetapi polemik yang kemudian terjadi antara Presiden Jokowi dengan Bu Megawati, yang kemudian Bu Mega ingin mengambil sosok yang sudah dibesarkan oleh Pak Jokowi, akhirnya berimplikasi asosiasi Mas Ganjar sudah tidak lagi bersanding dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini, elektabilitas Mas Ganjar langsung turun drastis. Ini juga yang dialami Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo waktu itu berpikiran dengan siapapun tidak bisa memenangi kontestasi, maka Pak Prabowo mengatakan kalau dengan ada asosiasi Bapak di saya, maka saya bisa memenangi kontestasi. Dan betul, ketika Pak Prabowo di-endorse dan didukung dalam konteks tersirat, Pak Prabowo berhasil memenangi kontestasi. Betul. Sehingga apakah nanti Pak Prabowo, Pak Jokowi ini yang dalam konteks elektabilitas, siapa yang memiliki asosiasi paling dekat dengan Pak Jokowi, ternyata memiliki efek kotel efek atau efek ekor jas terhadap elektabilitas Jokowi. Dan ini di partai politik terjadi juga. Partai Golkar yang diasosiasikan dekat betul dengan Pak Jokowi, kursi di parlemennya naik paling besar. Berarti adanya Jokowi effect itu sangat berpengaruh besar ya? Kalau saya melihat dalam konteks pemilu 2024, baik pileg dan pilpres, itu memang menjadi realitas dalam semua hasil penelitian lembaga survei, termasuk saya melakukannya. Golkar itu bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kursinya sampai 17 kursi. Benar. Karena efek diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo yang diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi bisa menangi pilpres. Mas Ganjar yang awalnya diasosiasikan dekat sama Pak Jokowi, kemudian menjauh dari Pak Jokowi, dari ranah yang memang membesarkan dirinya, akhirnya tidak bisa berbuat banyak dalam kontestasi pilpres kemarin. Tapi memang kita dapat menyaksikan Bang, kalau misalnya kita lihat memang suara dari Indonesia sendiri telah memilih ya
Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita melihat Pak Abdul terkait dengan suasana yang ada di IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara yang baru seperti itu ya. Para Di mana paskibraka ini sudah melakukan dari seluruh Indonesia, lebih tepatnya ini masing-masing dari mengirim duplikat dari bendera Indonesia Pusaka. Benar yang sekali. dari tanggal 10 Agustus dikirap dari Jakarta. Ya, betul. benar sekali. Dan ini salah satu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Nasional 2024 yakni Violeta Anggrika Sianturi yang tengah menjadi sorotan setelah dirinya ini memimpin upacara pengukuhan Paskibraka di Ibu Kota Nusantara. Dan tentunya ke-76 paskibraka yang terpilih ini sudah dilakukan dengan seleksi yang sangat ketat, tidak hanya memiliki keterampilan dalam fisik, tapi juga memiliki kemampuan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti itu ya. Dan kalau bisa kita melihat juga suasana di Ibu Kota Nusantara ini memang berbeda dengan yang pernah kita laksanakan di Istana Negara seperti itu, tapi di sini kita bisa melihat bersama-sama begitu megahnya dan juga banyak sekali anggota yang juga telah hadir Benar. di kursi yang telah disediakan seperti itu. Dan tentunya juga paskibraka yang telah terpilih ini merupakan orang-orang yang berprestasi. Ya, saya dulu ketika SMA terkait Paskibraka ini cukup unik ya. Iya. Paskibraka ini ketika salah satu siswa itu bisa terpilih, maka status sosialnya naik. Iya, Dia akan menjadi pembicaraan di Betul. ruang-ruang kelas. Bahkan sekolah cukup bangga ketika salah satu siswanya bisa masuk anggota Paskibraka. Fotonya sampai ditempel besar sekali di depan. menjadi SMA, sorotan dan lebih menjadi sorotan. Dan Paskibraka ini agak cukup menjadi salah satu rute serius yang dijalani oleh teman-teman siswa pramuka Ya. untuk bisa terpilih dalam seleksi baik terpilih untuk di kabupaten, provinsi, apalagi dalam tingkat nasional. Benar sekali. Tapi kita melihat lagi nih di layar kita, kalau kita melihat memang persiapan dari IKN sendiri ini megah sekali lebih tepatnya ya. Ada sayap Garuda lebih tepatnya. Ya. Gimana nih, Bang? Meskipun desain ini banyak mendapat kontroversi, banyak kritik bahwa mitologinya jauh, metafisiknya jauh lebih mengemuka gitu. Iya. Namun kalau kita lihat Ibu Kota Nusantara yang baru ini bisa menjadi penanda bahwa ternyata ibu kota betul-betul pindah. Bener, ada terasa perbedaannya. Suasananya udah berbeda seperti Iya, itu ya. suasananya juga Lebih sejuk berbeda. sepertinya di sana gitu ya, Bang. Dan udaranya lebih bersih itu. Mungkin Lebih hijau. iya. Karena baru juga mungkin ya. Atau jadi pengen ini ke sana nih. Kadar oksigennya juga cukup luar biasa melimpah gitu, tidak seperti benar. Jakarta yang memang sudah overpopulasi, transportasi padat, dan juga kualitas udara yang tidak begitu memadai. Benar Betul. sekali. Karena kalau kita melihat memang ini dihadiri pemimpin lembaga negara dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir di sana, serta Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, juga tamu undangan terbatas lebih tepatnya masih di IKN sendiri ya, Bang. Ya, tentunya juga yang untuk menghadiri acara jelang upacara HUT ke-79 tahun ini harus ada pendaftaran seperti itu ya. Benar Dan juga sekali. kita melihat apalagi ini Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota yang baru, tentunya juga dengan semangat yang baru, dengan nuansa upacara yang baru. Dengan pakaian-pakaian adat yang cukup Ya, diversitasnya unik, terlihat. betul. Seperti itu ya. Pastinya juga kemeriahan dan juga kesenangannya itu tentu kita rasakan di sini ya Pak Abdul ya. Ya, kita bisa Meskipun, cukup ya. merasa optimis. Kita belum melihat bagaimana Presiden elected terpilih Pak Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi yang akan menjadi inspektur upacara. Betul. Dan sempat banyak sebelumnya tidak optimis ataupun pesimis terkait dengan pembangunan IKN, tapi bisa kita saksikan bersama-sama di hari atau di sebelum menjelang purna tugas Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kita bisa sama-sama menikmati dan juga merayakan upacara HUT ke-79 di IKN seperti itu ya. Meskipun dengan pembicaraan pembangunan yang sangat cepat atau ada pun dinamika dan juga spekulasi yang mungkin negatif, tapi kita bisa sama-sama menyaksikan bagaimana kerja nyata yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang nantinya akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat memang dari susunan acara yang diedarkan oleh Istana, Betul. bahwa diawali oleh panggung seni, kemudian nanti akan ada pengibaran bendera, di mana Jakarta tidak mengibarkan bendera, Iya. nanti hanya menyaksikan melalui videotron. Betul. Videotron, Ya. benar sekali. Nah, Secara kemudian hybrid. nanti akan dipandu. Yap. Gitu Nah, ya. ini salah satu bentuk dari
Aksi ya, proses Betul. ya, benar sekali. Sepertinya Presiden Jokowi ingin menegaskan dan meninggalkan legacy Yes. bahwa inilah hasil karya selama 10 tahun ditutup dengan pindahnya ibu kota yang lagi-lagi tadi meskipun mendapatkan banyak kritik tapi Pak Jokowi berhasil untuk melewati itu dan menegaskan dan menasbiskan ibu kota Nusantara saat ini betul-betul bisa beliau wujudkan. Benar sekali. Dari ini menjadi sejarah lebih tepatnya ya Bang. Kalau kita melihat bahwa legitimasi untuk perayaan HUT ke-79 ini di tangan Presiden Joko Widodo, bagaimana ini Bang menanggapinya Bang? Ya, meskipun begitu masih banyak kritik yang akhirnya meragukan dan menyaksikan apakah Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkenan melanjutkan pembangunan IKN ini. Itu juga bisa menjadi diskusi yang panjang dan bisa kita lihat perdebatannya di media massa. Namun melihat komitmen Pak Prabowo kemarin ketika di hadapan para wartawan, sepertinya pembangunan IKN ini akan tetap bisa terlanjut. Kemudian meskipun nanti rutenya Pak Prabowo tidak bisa menjanjikan dalam waktu 5 tahun, tapi 5 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini bisa dilakukan pembangunan secara berkelanjutan. Betul. Yang nantinya IKN sebagai ibu kota, sebagai pusat administratif pengelolaan negara bisa bekerja dengan maksimal dan sempurna. Apakah nantinya kalau misalnya IKN ini sudah kan menjadikan ibu kota baru seperti itu ya, otomatis akan banyak masyarakat Indonesia juga yang berkunjung ke sana untuk melihat kemegahan di di IKN seperti itu. Apakah nantinya akan ada pembatasan seperti itu atau bagaimana? Salah satu alasan utama kenapa kemudian IKN itu dipilih di Provinsi Kalimantan Timur adalah upaya pemerataan. Iya, benar. Saat ini semua fokus, semua perhatian masyarakat Indonesia ada pemikiran jika ingin mengubah nasib hidup dalam konteks ekonomi, maka Jakarta menjadi tujuan Pusatnya. utama. Iya. Betul. Itu kenapa setiap lebaran urbanisasi terus terjadi, Selalu menjadi kemudian contoh. dari desa ke kota berkumpul berbondong-bondong untuk mencoba memperbaiki taraf hidup. Benar. Akan tetapi ketika ini kemudian dipindahkan ke IKN yang menjadi pusat pemerintahan baru, meskipun secara industri nanti tidak menjadi prioritas utama, tapi ini minimal nanti ketika ibu kota dipindahkan ke area yang awalnya tidak begitu menjanjikan secara ekonomi dalam taraf pengembangan hidup, maka perpindahan IKN ke ibu kota Kalimantan Timur ini bisa menjadi pemerataan. Betul. Ini investasi yang digelontorkan sudah triliunan rupiah. Ini tentu akan bisa menghidupkan geliat ekonomi di wilayah setempat, meskipun juga dibarengi dengan konsekuensi logis secara ekologis dalam konteks pembangunannya. Tapi nanti ketika pembangunan ini sudah mapan, Forest City, Smart City, dan Green City itu akan menjadi wadah baru bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi acuan. Ternyata mengubah taraf hidup ekonomi itu tidak hanya di Jakarta, tapi juga bisa sedikit melambung ke Betul. Kalimantan Timur, Benar sekali. khususnya ibu kota Nusantara. Iya, dan tentunya juga yang paling dinantikan ketika HUT RI kemerdekaan ke-79 tahun ini ataupun setiap tahunnya seperti itu yang kita nantikan adalah apa sih yang akan dipakai pakaian adat oleh Presiden Joko Widodo seperti itu ya. Ya, setiap tahun pasti akan berbeda-beda. Seperti tahun sebelumnya menggunakan pakaian dari Surakarta seperti itu, dari Solo, di mana kota aslinya seperti itu ya. Dan ini banyak sekali sudah ada Luhut ini sudah Binsar Panjaitan seperti itu yang Benar sudah sekali. siap-siap. Sama seperti Saya Mbak Fesdi, Mbak Fesdi ya, Dayak ya lebih tepatnya. Dayak. Gitu. Oke, dan ini Dan kita kita sebentar sudah- lagi akan benar. sama-sama menyaksikan bagaimana upacara HUT ke-79 yang ada di IKN seperti itu.